Akhir-akhir ini kembali sering kita saksikan di media sosial, banyak yang mengunggah atau berita mengenai tentang adanya perusakan dan pencurian di pura atau tempat ibadah umat Hindu. Tinjauan hukum dan dampak sosialnya. Jadi perusakan dan pencurian di pura merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencederai nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat Bali. Pura adalah tempat suci yang dijaga kesakralannya, sehingga setiap tindakan dan yang merusak atau mengambil benda di dalamnya memiliki konsekuensi hukum yang berat. Jadi banyak kejadian pemberitaan yang kita dengar. Aspek hukum dan ancaman pidana bagi pelaku adanya pencurian bahkan perusakan ini seperti apa aspek hukumnya. Nah, tindakan perusakan dan pencurian di pura dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya. Jadi ini tergantung ya, persoalan atau pencurian atau si pencuri yang melakukan itu perusakan atau mencuri barang fatime atau yang dianggap sakral di satu tempat suci atau pura. Yang pertama pasal 170 KUHP, pengerusakan secara bersama-sama terhadap barang atau orang. Hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan jika mengakibatkan kerusakan berat. Yang kedua ada pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan jika pencurian dilakukan terhadap barang yang memiliki nilai keagamaan atau dilakukan di tempat ibadah, maka ancaman hukumannya adalah maksimal 7 tahun penjara. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah pasal 406 KUHP, perusakan barang milik orang lain dengan sengaja. Jadi si pencuri merusak barang dengan sengaja, ancaman hukumannya maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Nah, dilanjutkan juga adanya pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Jika benda yang dirusak atau dicuri termasuk kategori benda cagar budaya, pelaku pencurian dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Nah, jadi dampak sosial yang ada atau kepercayaan masyarakat, tindakan ini bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga menciptakan satu dampak sosial yang sangat luar biasa, yang mendalam. Seperti kalau kita lihat adanya keresahan dan kemarahan di masyarakat. Karena pura atau tempat suci adalah pusat spiritual yang harus dijaga kesuciannya. Penyelenggaraan upacara penyucian sebagai bentuk pemulihan kesakralan pura itu sendiri setelah kejadian perusakan atau pencurian. Kemudian menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan tempat ibadah dan perlindungan hukum bagi situs-situs keagamaan. Nah, adanya kejadian-kejadian seperti ini, upaya pencegahan dan solusinya bagaimana? Jadi kalau menurut saya untuk mencegah adanya kejadian serupa agar tidak terulang lagi, berbagai pihak perlu mengambil satu langkah konkret, antara lain seperti meningkatkan sistem keamanan, misalnya memasang CCTV dan penerangan di area pura, seperti adanya pasang lampu dan lain sebagainya. Kemudian juga peran aktif masyarakat adat dan pecalang dalam menjaga keamanan pura.
terutama di malam hari. Nah, penerapan hukum yang tegas bagi pelaku sebagai efek jera dan perlindungan terhadap situs keagamaan ini sangat penting sekali. Pendidikan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat agar memahami konsekuensi hukum dari tindakan perusakan dan pencurian di tempat ibadah. Kesimpulannya adalah adanya permasalahan seperti ini agar tidak terulang lagi. Perusakan dan pencurian di pura bukan hanya perbuatan kriminal, tetapi juga melukai nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat Bali. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat, penegak hukum, desa adat, serta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga atau memastikan bahwa tempat ibadah tetap aman dan suci. Sekian.